everybody, welcome back to my channel. Thank you ya teman-teman udah mau nonton kembali videonya Vira Julia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Jadi ini ceritanya saya akan memberikan informasi beberapa bagian dari University of York di England. Jadi ini kita mengelilingi sebagian dari University of York. Nah, University of York ini ada dua, ada satunya di East dan satunya di West. Kebetulan suami saya dia kuliahnya di kampus bagian West. Nah, ini tempatnya guys. Tapi untuk gedungnya dari jurusan suami saya kita belum pergi ya, nanti baru kita tunjukkan gitu. Tapi bukan yang video ini, nanti video berikutnya ya guys. Pokoknya tetap like, comment, and subscribe ya supaya kalian tuh update video-videonya Vira Julia, informasi beberapa tempat mungkin atau cerita di York, England gitu ya teman-teman. Nah itu tadi teman-teman bisa lihat ada bebek-bebek, itu mungkin salah satu ikon dari University of York ya. Jadi mereka tuh bermainnya tuh di halaman-halaman kampus kayak gini gitu. Nah ini kita kelilingnya tuh pakai sepeda guys. Mungkin teman-teman lagi bertanya, kok kenapa sih halaman kampusnya kok sepi, kok Vira bisa masuk ke dalam? Nah kebetulan ini lagi musim libur teman-teman, jadi kita bisa bebas untuk masuk ke dalam, jadi bisa mengelilingi beberapa bagian. Nah teman-teman bisa lihat nih, ada tanaman yang dimana kalau di NTT tuh kan mirip banget kan. Kalau tidak salah itu di daerah Mataloko, ini mirip banget kan susunan desain tanamannya gitu. Nih teman-teman bisa lihat. Mungkin teman-teman dari daerah Mataloko bisa lihat nih, pasti kan mirip kan. Terus ini ada semacam danau-danau kecil gitu di halaman kampus. Nah menurut saya ini bagus banget tempatnya karena suasana kayak gini tuh yang dibutuhkan untuk para student gitu atau para mahasiswa-mahasiswi kan, mereka kan membutuhkan ketenangan biar bisa berkonsentrasi serius dalam mengerjakan tugas mungkin atau berdiskusi. Ini tepat banget loh tempatnya gitu. Dan ini adalah bebek-bebek ini, mereka memang dimanapun tuh mereka ada gitu, kayak halaman-halaman gitu mereka ada. Jadi ya udah bukan hal biasa guys. Terus by the way ini kita mau keluar lagi ke seberang jalan ya guys, untuk melihat gedung-gedung yang lain kayak gitu. Dan ini gedungnya tuh di sini banyak gitu guys, banyak banget. Tapi masih tetap dalam satu lingkungan university kan. Dan menurut aku sih enak banget di sini. Enak banget kayak makanan. Iya, menurut aku sih kuliah di kampus ini kayaknya mereka tidak terlalu tegang gitu kan, tidak terlalu terbawa situasi dalam pembelajaran mungkin, situasi perkuliahan, karena situasinya tuh kayak adem gitu kan, ada binatang-binatang tadi teman-teman bisa lihat, terus ada danau-danau kecil gitu. Jadi menurut aku tuh bagus banget. Ini jalanannya sepi emang karena masih musim libur ya say, jadi mungkin kendaraannya juga tidak terlalu banyak, busnya juga tidak terlalu banyak. Ini kenapa main berhenti-berhenti terus sih Vira nih? Ini emang badannya berat nih, makanya dayung sepedanya lemah dia guys. Bercanda, intermezzo ya. Buat teman-teman tuh nonton videonya tuh jangan terlalu tegang gitu kan. Jadi ada lucu-lucunya, ada ulet-uletnya, kok ulet. Jadi ya begitulah ya teman-teman, apapun yang saya dan suami lakukan di sini menyangkut hal yang positif yang bisa memberikan informasi, kita akan tetap membuat video seperti ini teman-teman, biar teman-teman semua bisa melihat, bisa mengetahui secara tidak langsung ya, bisa mengetahui informasi apapun yang menyangkut hal yang menurut teman-teman mereka belum pernah tahu. Kita akan bisa memberikan informasi di sini ya melalui video seperti ini ya teman-teman. Ini kita masuk ke gedung yang berikutnya, dan ini teman-teman bisa lihat ada Nisa. Ini semacam swalayan untuk para student gitu, atau mungkin yang tinggal dekat kampus.
bisa masuk ke dalam sini gitu. Jadi mereka tidak perlu untuk belanja keluar kayak gitu, kecuali emang barang yang mereka butuhkan atau yang sesuatu yang mereka butuhkan tuh tidak ada di Nisa, pasti mereka ke pusat kota, ke city center kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ini udah mulai dekat nih danau yang besar yang lebih gede say. Tuh ada teman-teman yang udah mulai bermekaran bunga-bunganya saya. Adem banget deh pokoknya, the best lah. University of York tuh the best lah menurut aku sih. Ini kita udah bisa sampai, udah bisa lihat nih danaunya. Waduh nih keren banget say. Siapapun yang kuliah di sini juga pasti seneng banget karena emang auranya tuh beda gitu kan, aura kampusnya tuh beda say. Jadi saya tidak puas untuk lihat dari jauh, saya akan turun ke bawah say biar kita bisa lihat lebih dekat nih danaunya seperti apa. Keren banget sumpah. Ini kampus atau tempat bertamasya ya? Soalnya kayaknya kalau kuliah di sini tuh kayaknya bawaannya tuh tidak tegang atau tidak seperti yang kita pikirkan kan, monoton gitu kan. Itu gedung yang gede itu namanya exhibition center, jadi itu yang biasa dipakai untuk acara-acara gitu. Pokoknya ada kegiatan yang besar gitu ya dipakai gedung ini gitu. Wah ini super indah, ini lagi ngomong apa ini? Oh sarangnya deh sama University of York. Oh bagus sekali, nyaman banget nih kalau masuk ke sini. Pengen juga kuliah di sini. Iya amin deh, amin kan ya, siapa tahu juga nanti jadi kenyataan. Udah sekian dulu kita mengamati danaunya guys. Jadi ini kita akan bergegas untuk pulang ke rumah. Dan ya teman-teman bisa melihat beberapa ya, sebagian besar dari University of York bagian West gitu. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa ke bagian gedungnya suami aku gitu kan. Karena jurusan gedungnya tuh kita tidak pergi karena emang udah mau malam ini. Emang udah malam sih, cuman udah mau gelap. Jadi berhubung udah mau gelap ya kita harus kembali ke rumah say. Nah ini beberapa jalan yang akan saya tunjukkan untuk pulang ke rumah gitu. Ini kayaknya udah mau jam 9 atau jam 8 lewat gini. Sepertinya udah jam 8 lewat ini. Tapi teman-teman lihat kan seperti jam 5 sore guys. Ya beginilah kita. Hal yang paling senang dalam bersepeda adalah mengikuti turunannya jalan gitu kan, menurun dibandingkan mendaki say. Tapi hitung-hitung ini juga olahraga, walaupun kita tidak lari sore di sini, tapi kalau dengan bersepeda lumayan lah, udah bisa keluar keringat sedikit demi sedikit. Karena berolahraga itu penting guys, ya kan? Kayaknya emang saya juga lama juga udah tidak bersepeda dari Indonesia, dari Kupang itu udah lama tidak bersepeda, selalu dengan motor kan. Tapi sampai di sini ya emang harus pakai sepeda gitu ya. Terserah sih sebenarnya mau pakai sepeda, mau pakai bus, mau beli kendaraan pribadi juga boleh. Tapi riuh untuk urusannya tuh ya udahlah sepeda aja kan guys. Kita juga kan tidak begitu lama di sini. Jadi ya dijadiin skala prioritas aja sih. Kalau emang butuh banget ya beli, tapi kalau nggak butuh banget ya udah nggak usah. Ada hal yang lebih mudah kenapa tidak gitu kan. Hehe. Ini suami udah capek nih videoin. Ini ada kayak hamparan luas gitu di belakang Kodim ya. Nanti kita akan melewati Kodim. Jadi ini hamparan luas kayak gini juga ada aspal say. Bagus banget. Ini kan hijau-hijau. Ini kalau syutingnya lebih dekat lagi, videonya lebih dekat lagi tuh ada rumput berbunga gitu. Jadi dia ada bunga-bunga putih gitu, bunga-bunga kuning, mungkin teman-teman bisa lihat. Itu belum tumbuh semua sih, cuman beberapanya udah ada gitu. Ada tuh kan.
begitu. Nah, ini kita udah sampai di Kodim. Ini kita di belakangnya ya, depannya tuh ada lagi, tapi karena memang kita jalannya di belakang Kodim, jalan tikusnya, ya udah kita syutingnya videonya lewat belakang aja biar teman-teman juga tahu Kodim di sini seperti bagaimana begitu ya. Tidak terlalu menyeluruh sih, cuman sebagian besarnya seperti ini kayak begitu. Jadi setiap hari saya pergi dan pulang kerja tuh lewat sini guys, kayak gitu. Aku berasa kayak gendut, tapi itu emang jaketnya yang tebal saya. Jaketnya yang tebal, bukan aku yang tebal. Jadi kalau misalnya saya pergi dari rumah itu ya paling kurang 15 sampai 20 menit kalau jalannya tuh kayak masih istirahat-istirahat. Tapi kalau kamu tanpa beristirahat, kencang aja jalannya ya mungkin sekitar 15 menit udah sampai. Jadi aku startnya dari rumah tuh biasanya 3:30 gitu. Soalnya kan rumahnya juga deket aja kalau pakai sepeda dan melewati jalan kecil seperti ini kayak gitu. Tapi menurut saya sih ini jalanan juga tidak kotor, bersih saya, mungkin karena memang di kawasan-kawasan tentara ya, jadi serba dibersihkan ya kan, serba teratur, disiplin kayak gitu. Ya, ginilah kita perjalanannya. Ini kita udah melewati apa namanya tadi ya, lampu merah say. Ada satu lampu merah yang harus saya lewati dan udah. Dan ini kita akan melewati Millennium Bridge. Ada jembatan gitu yang di bawahnya tuh kayak ada danau, sungai gitu. Coba nanti teman-teman lihat deh. Pokoknya tempatnya tuh kayak adem banget, emang cocok untuk bersantai guys. Dan ya untuk keluarga bisa, untuk pacaran, pasangan, suami istri juga boleh. Ini lihat teman-teman, lihat. Udah semakin malam ya, larut ya. Ini bukan sore lagi, udah sebenarnya udah malam, cuman itu tadi yang saya bilang udah masuk spring, jadi ya seperti ini suasananya. Jadi kita perbedaan waktunya, kalau waktu winter itu 8 jam, tapi sekarang kalau udah spring tuh 7 jam kalau dengan Indonesia bagian timur kayak gitu. Ini Viranya kok berhenti terus, Vira udah mulai capek, say. Biasalah buat di jalan. Teman-teman bisa lihat jembatannya guys, seperti ini jembatannya. Mungkin dikatakan Millennium Bridge tuh karena jembatannya tuh kayak milenium gitu kan. Makanya dinamanya Millennium Bridge. Tuh banyak kan yang bersepeda, banyak, karena emang cepet juga, nggak kena macet juga gitu kan. Ya masing-masing pilihan orang. Tuh tas aku taruhnya di keranjang bagian depan guys. Aduh. Ada juga tempat yang bagus di sekitar situ tadi, tapi lupa di videoin. Ini kita akan jalan lagi. Jadi jalannya ini sebenarnya panjang banget, tapi karena saya sudah mulai memberanikan diri untuk bersepeda di jalanan umum, jadi saya jalannya sekarang bukan lewat sini lagi, tapi ada jalan yang lebih singkat gitu. Ini karena baru awal pertama kali, jadi saya jalannya lewat jalan yang sepi-sepi gitu, yang kendaraannya tuh tidak terlalu banyak, say, kayak begitu. Karena sebenarnya nggak perlu kayak gitu ya, karena kita mau lurus, jadi tidak perlu di sein seperti itu, kecuali kita mau belok gitu. Karena memang saya belum tahu jalan, jadi saya sembarang sedikit. Ya sudah, pokoknya di sini tuh mereka
namanya pengendara tuh mereka juga bertoleransi untuk orang yang pejalan kaki, orang yang bersepeda, mereka sangat bertoleransi. Jadi kita pun tidak perlu takut ataupun gugup kalau misalnya ada kendaraan di belakang atau di depan kita, kayak begitu. Karena memang kita sepeda juga tuh ada jalan yang jalur kuning itu, garis kuning itu jalurnya sepeda gitu. Jadi kita juga diberikan bagian jalan untuk pengendara sepeda, kayak begitu. Ini tempat pacuan kuda, say, di samping ini. Tapi belum pernah lihat ada kuda yang nongkrong, guys. Tapi itu tempat pacuan kuda sih, katanya Kak Giri. Emang sih tempatnya itu. Dan tuh saya lihat karena saya pakai sepeda, saya lewat sini baru saya lihat, oh ternyata ini tempat pacuan kuda, say, kayak begitu. Jadi ini kita udah mau sampai rumah, pemirsa. Terima kasih ya teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk membuka kembali channel YouTube aku. Terima kasih banyak teman-teman. Tanpa semangat dari kalian juga tidak bisa membuat saya juga semangat dalam dalam membuat video. Jadi jangan bosan-bosan ya untuk menonton video ini. Oke, sekian dulu pervideoan kita. See you next my video. Bye.